Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Abi Muiz belajar matematika lebih mudah. Di hari kali ini akan saya lanjutkan pembahasannya, yaitu materi matematika kelas 9 semester 2 mengenai kongruen dan sebangun. Khususnya kali ini akan saya bahas adalah kesebangunan dua bangun datar ya. Baik, untuk itu jangan lupa sebelumnya ditekan tombol subscribe, like dan loncengnya sehingga kalian tidak tertinggal informasi setiap video yang akan saya upload berikutnya. Jangan lupa di share dan komennya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukses. Terima kasih. Baik, kita mulai. Materi pembelajarannya kali ini adalah kesebangunan bangun datar. Kompetensi dasarnya sudah pernah kita singgung ya pertemuan yang lalu. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik atau siswa dapat menyebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk dua bangun yang sebangun, membuktikan kesebangunan dua bangun datar, menentukan sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian pada dua bangun datar sebangun, dan menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun datar sebangun. Baik, kita masuk kepada materinya. Kesebangunan bangun datar. Contohnya, tulislah 3 contoh dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk bangun-bangun yang sebangun. Oke, kita lihat. Ini contohnya miniatur pesawat dengan skala 1:250. Ada juga miniatur mobil. Miniaturnya perkecilan ya, atau maket istilahnya. 1:32. Miniatur perumahan atau maket perumahan dengan skala 1:200. Nah, benda semua ini dengan masing-masing aslinya adalah sebangun ya. Contoh, pesawat miniatur ini dengan pesawat aslinya itu adalah sebangun ya. Jelasnya kita bahas kemudian. Dua bangun datar dengan bentuk yang sama dan ukuran boleh berbeda disebut sebangun jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau proporsional ya. Baik, lebih jelasnya kita simpulkan. Jadi dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi syarat pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai atau sama perbandingannya. Dua syarat ini harus terpenuhi semua ya. Oke, urutan dibalik tidak masalah. Jadi di dalam beberapa buku ini disebutkan sudut dahulu ya, bersesuaian baru perbandingan sisi. Dalam buku yang lain juga ada disebutkan perbandingan sisi dulu baru sudut. Nggak masalah ya, ini terbalik tidak masalah, yang penting kedua-duanya harus terpenuhi. Nah, lambang sebangun adalah seperti ini ya. Baik, contoh nomor 2 pada gambar berikut. Bangun PQRS ini sebangun ya, ini lambang sebangun tadi, dengan TUVW ini ya. Dengan ini tentukanlah pasangan sudut-sudut yang bersesuaian. Yang B, tentukanlah pasangan sisi-sisi yang bersesuaian. Baik, kita lihat pasangan sudut-sudut yang bersesuaian. Kita lihat sudut P dengan sudut U ya. Kenapa P dengan U? Karena lihat, sama-sama sudut yang lancip ya. Nih, P lancip, U lancip. Atau sudut yang terkecil dengan sudut yang terkecil itu bersesuaian. Nanti sudut yang paling besar dengan yang paling besar bersesuaian. Atau sudut yang sedang dengan sedang bersesuaian. Begitu ya. Itu caranya seperti itu. Baik, sudut Q bersesuaian dengan sudut T. Mana lihat Q dengan T. Oke, kita lihat ini sudut yang paling besar ya di antara yang ada di sini. Dengan ini juga T, sudut yang paling besar di antara yang ada di sini. Berarti yang paling besar dengan paling besar itu bersesuaian. Berarti sudut Q dengan sudut T. Berikutnya sudut R ini bersesuaian dengan sudut mana? W ya. Jelas ya. Sudutnya sama, besar. Terus sudut S ini yang di atas bersesuaian dengan sudut V ini ya. Lihat, besarnya sama. Jelas? Itulah pasangan sudut yang bersesuaian. Baik, kita lihat yang B sekarang. Tentukan pasangan sisi-sisi yang bersesuaian. Kita lihat ya. Pasangan sisi yang bersesuaian. Sisi PQ dengan TU. Kenapa? PQ dengan TU. Kita lihat di sini bahwa sisi PQ, sisi yang paling panjang ya di antara yang ada. Maka di sini juga TU
sisi yang paling panjang juga di sini. Jadi PQ dan TU sama-sama paling panjang, maka bersesuaian ya. Terus sisi QR ini yang paling pendek ya, nampaknya di sini. Maka di sini bersesuaian dengan yang paling pendek juga. Mana yang paling pendek? Ya, TW ya. Berarti QR dengan TW itu sisi yang bersesuaian. Jelas ya? RS dengan ya VW ya. Berikutnya terakhir PS dengan UV itu bersesuaian. Jadi ada 4 pasang. Jelas? Nah, contoh berikutnya nomor 3. Pada gambar berikut foto ABCD ini berukuran 2x3 ya. Dan foto EFGH berukuran 4x6. Dalam kehidupan sehari-hari ya. Foto. Apakah foto ABCD ini dan EFGH sebangun? Apa ini dua ini sebangun? Buktikanlah. Baik. Tadi untuk sebangun harus memenuhi 2 syarat kan ya. Ya, yang pertama syarat sudut. Yang mudah ya, syarat sudut dulu. Sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, kita lihat. Di sini semua sudutnya itu siku-siku ya. Atau 90 derajat semua. Karena siku-siku adalah 90 derajat. Di sini juga sama, semuanya siku-siku atau masing-masing 90 derajat. Berarti kita cari yang bersesuaian. Ini M ini ukuran ya. Ukuran sudut A atau besar sudut A. Ini lambang sudut. Besar sudut A. Mana ini? Akan bersesuaian dengan sudut E ya. Posisi sama ya. A dengan E berarti bersesuaian. Besarnya sama ya, sama-sama siku-siku semuanya. Terus ukuran atau besar sudut B mana? Ini sudut B bersesuaian dengan sudut F ya. Besarnya sama karena sama-sama siku-siku. Begitu juga ukuran sudut C bersesuaian dengan G, sama-sama siku-siku, besarnya sama. Kemudian sudut D dengan sudut H ya, ukuran sudutnya sama. Jadi syarat pertama terpenuhi. Nah, nanti jika ada salah satu saja dari 4 ini sudutnya tidak sama besarnya, maka tidak terpenuhi syarat pertama. Berarti dua bangun itu tidak sebangun. Ingat ya. Nah, syarat yang kedua adalah perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai atau perbandingannya sama. Kita lihat. Tadi sisi AB bersesuaian dengan sisi EF ya. Berarti AB dengan EF ini bersesuaian, kita bandingkan atau kita bagi ya. AB per BF. AB-nya berapa? Di sini panjangnya 2. AB-nya 2, EF-nya 4 ya. Berarti 2/4 sama-sama habis dibagi 2 kan? Kita sederhanakan. Bagi 2 1, dibagi 2 2. Ya, jadi 1/2 nilainya. Berikutnya BC bersesuaian dengan FG ya. Berarti BC dengan FG yang bersesuaian kita bandingkan atau kita bagi. BC-nya berapa? 3 ya. 3. FG-nya berapa? 6. Jelas? Sama-sama habis dibagi 3 kan? Kita sederhanakan. Bagi 3 ini 1, bagi 3 2. Jadi 1/2. Gitu yang lain. CD bersesuaian dengan GH ya. CD dibanding GH. CD-nya 2 sama ya. Ini dengan ini kan sama. Sama-sama lebar dari persegi panjang. CD-nya 2, GH-nya ini sama 4 ya. Sama-sama lebar. GH-nya 4. Berarti disederhanakan 1/2. Berikutnya yang terakhir, AD bersesuaian dengan EH ya. Berarti AD banding EH. AD-nya 3 sama ini ya. Sebagai panjang. EH-nya juga sama dengan ini 6 ya. Disederhanakan jadi 1/2. Kita lihat. Ternyata semua perbandingannya senilai ya. Atau perbandingannya sama. Nah, berarti terpenuhi. Syarat kedua terpenuhi. Ini perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Jadi foto A, B, C, D, F, G, H sebangun ya. Karena terpenuhi syarat pertama dan kedua tadi ya. Baik, jadi A, B, C, D kesimpulannya sebangun dengan F, G, H. Bisa seperti ini tulisnya. Atau foto ABCD dan FG sebangun, bisa berupa kalimat seperti ini ya. Nah, ingat kalau ada satu saja ini tidak sama ya hasilnya, setengah, misalnya di sini sepertiga aja, di sini setengah. Berarti ada satu berbeda, itu syarat kedua tidak terpenuhi ya. Berarti otomatis bangun ABCD dengan FGH tidak sebangun ya. Ingat ya, ada salah satu saja
Ini tidak sama nilainya ya, seperti itu. Jelas? Lanjutkan. Contoh soal nomor 4. Pada gambar berikut ABCD ini sebangun dengan PQRS ya. Panjang sisi BC berapa? BC ini ya. Nah, kita lihat BC. Nah, kenapa begini? Tadi kan yang bersesuaian kita bandingkan ya, atau kita bagi. Kita mau carikan BC. Maka kita tulis duluan BC biar gampang. Ini triknya. BC bersesuaian dengan ya PS ya, karena sebagai sisi yang miring, sama-sama sisi yang miring ini bersesuaian, posisinya sama. Berarti BC dibanding PS, berarti BC dibanding PS berapa? 12 ya, langsung saja. BC banding 12, begitu. Tadi kan BC dari yang kiri dulu, dari gambar yang kecil dibanding gambar yang sebelah kanan ya, dibanding yang besar. Berarti yang berikutnya juga dari yang kecil dulu, dari gambar yang kecil dulu panjangnya, baru dibanding yang atau dibagi yang besar. Jelas ya? Baik, yang kecil mana? Kita cari yang sebelah sini 6/8. Kenapa? Karena yang kecil ini ada pasangannya, harus ada angkanya semua ya, yang sebelah ini, supaya bisa dihitung. Kalau ada satu nggak ada angkanya nggak bisa ya. Ini harus ada angkanya. Contoh 6 bersesuaian dengan, atau AD bersesuaian dengan QR ya. Kenapa? Sebagai sisi yang tegak dengan yang tegak ini bersesuaian ya. Berarti 6 dibagi 8 ya. Begitu, jelas? Jangan 8 bagi 6. Tadi kan BC dari yang gambar yang kecil dulu dibagi gambar yang besar ya. Gitu. Ini biar cepat, nggak usah dikali silang. Ini naik aja ke atas, sama ya. Nah, triknya begitu biar lebih cepat. Berarti 12 ke atas dikali. Ini tetap. Nah, ini kan bisa dibagi. 12 dengan 8 sama-sama habis dibagi 4 ya. Dibagi 4 kan 3. Ini dibagi 4 kan 2 ya. Nah, tinggal ini. Boleh kali dulu 6 kali 3 18, terus dibagi 2 9 ya. Dapatlah 9 panjang BC-nya. Berikutnya nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Jika kedua trapesium tersebut sebangun, maka besar sudut B berapa? Kita jawab. Nah, ini dari mana 65? Kita lihat ya. Ini kan trapesium dikatakan ya. Trapesium. Trapesium maka ini kan sejajar berarti ya. Nah, berarti ini adalah sudut yang saling dalam sepihak ya. Ingat kelas 7 dulu ya. Jumlah sudut dalam sepihak adalah 180 derajat ya. Berarti kurang berapa di sini supaya jumlahnya 180 derajat? Berarti kan 65 ya. Ya, coba aja 115 tambah 65 kan 180. Oke, berarti dapat sini 65. Nah, sudut B ini akan sama dengan sudut P, atau ukuran sudut B sama dengan ukuran sudut B. Kenapa? Ukuran sudut B dengan sudut P sama. Karena ini kan sebangun. Kalau sebangun, maka sudut yang bersesuaian kan sama. Tadi syaratnya ya. Ya, berarti dua sudut ini bersesuaian sama. Berarti sudut B akan sama dengan sudut P besarnya ya. Berarti sudut B ya ini sama dengan sudut P 65 derajat ya. Jelas ya. Jadi ukuran sudut B adalah 65 derajat. Jelas ya. Contoh yang terakhir. Sebuah kendaraan panjangnya 4,2 meter dan tingginya 1,4 meter. Kendaraan tersebut akan dibuat modelnya dengan panjang 27 cm. Model ini tadi miniatur ya, perkecilannya bendanya. Nah, tinggi model atau miniatur kendaraan itu adalah berapa? Kita lihat. Ini kita ketahui dulu. Ini tinggi model kita singkat TM aja ya, atau tinggi miniatur. Nah, ini model dibuat dengan panjang, berarti panjang model ya. PM kita singkat panjang model. P panjang, M model. Ini panjang sebenarnya. Ini kan kendaraan panjangnya berarti panjang S sebenarnya ya. Meter kan panjang sebenarnya. Kalau digambar kan cm ya. Baik. Nah, tinggi sebenarnya berarti TS dalam meter kan. Tinggi sebenarnya. Nah, bahwa tinggi dibanding tinggi akan sama dengan panjang dibagi panjang ya. Karena kenapa di sini ada tinggi dan panjang begitu ya. Baik, kita seperti tadi biar cepat, nggak usah dikali silang, mempersingkat pekerjaan ya. Ini naik ke atas saja.
lawan bagikan kali ya, ke atas. Jadi seperti ini, TS-nya naik ke sini. Iya. Jadi TS naik ke sini sudah ya. Kita hitung PM-nya tadi berapa? 27. PS-nya kok 420 dari mana? Kita lihat yang di bawah kan PS. PS itu panjang sebenarnya. Nah, meter karena di sini ada senti, kita jadikan sentimeter semua ya, biar sama. Maka meter ke sentimeter kan dikali 100. Kita kali 100, 4,2 itu hasilnya adalah 420 ya. Nah, begitu juga untuk TS-nya. Ini TS-nya kan 1,4 dikali 100 supaya jadi sentimeter adalah 140. Jelas ya? Ini coret 0, 0, sama habis dibagi 10, bagi 10 14, dibagi 10 42 ya. 3 14 dan 42 sama-sama habis dibagi 14 ya kan? Bagi 14 3 ya. 42 dibagi 14 3, 14 dibagi 14 dibagi 14 1. Jadi tinggal 27 kali 1 nggak pengaruh, 27 dibagi 3 adalah 9 cm ya. Jadi tinggi model kendaraan itu adalah 9 cm. Jelas? Baik, untuk latihan supaya lebih bisa, silakan dikerjakan soal-soalnya. Tadi sudah dicontohkan, mencari contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini mencari pasangan sudut dan sisi yang bersesuaian. Berikutnya, menentukan apakah persipannya ABCD dan KLMN sebangun. Nomor 4-nya, ya, panjang sisi OR berapa dan KL ya. Nomor 5, dicari sudut O. Ya, nomor 6, soal cerita, pemecahan masalah ya. Baik, untuk itu guru kamu bisa saja menggunakan soal latihan yang berbeda ya. Oke, selamat belajar, selamat berlatih. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share-nya. Semoga kita semua sehat dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.